saya ingin membahas tentang dekatnya kehidupan di akhirat. Dekatnya kita dibangkitkan kembali setelah mati di hari kiamat. Ya. Orang-orang yang tidak beriman menganggap kebangkitan kembali di alam akhirat itu sangat jauh dari kemungkinan. Saya memakai istilah jauh itu karena orang Arab itu kalau mengatakan impossible itu mereka bilangnya jauh. Jadi kalau mereka bilang dekat itu berarti possible. Nah, terutama orang Arab zaman dulu. Oleh karena itu di Al-Quran juga dipakai istilah. Kalau mereka menganggap impossible, tidak mungkin, itu disebut ba'id atau hayhat, jauh. Tapi bagi kita yang beriman, kita menganggap hari kiamat itu sangat mungkin. Jadi possibility-nya itu mungkin, ditambah lagi waktunya pun dekat. Waktunya pun dekat. Memang ada orang-orang yang berasumsi karena kita tidak ada yang tahu bahwa hari kiamat itu masih miliaran tahun. Dulu Profesor Baikuni dia memperkirakan hari kehancuran alam ini kira-kira 12 miliar tahun lagi. Terus belakangan beberapa tahun yang lalu itu ada seorang dosen ITB yang non-muslim, dia memperkirakan 10 miliar lagi. Waktu itu sedang rame-ramenya tanggal 12 bulan 12 tahun 12 itu akan terjadi kiamat gitu. Rupa-rupanya karena ada Hollywood itu mau memproduksi film mengenai itu, jadi itu dipromosikan lewat menyebarkan isu. Nah itu waktu itu seorang dosen ITB bilang lama, masih 10 miliar tahun lagi. Tapi kita sebagai orang beriman menganggap yang penting bukan waktu kalender, tapi waktu yang relevan dengan kita. Gitu. Jadi lama atau sebentar itu kita relatif sekali. Ya. Nah ini saya kutipkan di Al-Quran, kalau orang-orang kafir menyebutnya kemungkinan kita dibangkitkan kembali itu jauh. Innahum yarawnahu ba'idaw wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu atau hari kebangkitan itu ba'ida, jauh. Terus seringkali di dalam kurung mustahil, impossible. Wa narahu qariba. Sebenarnya sedangkan kita itu memandangnya itu dekat, sangat mungkin. Jadi innahum yarawnahu ba'idaw wa narahu qariba. Mereka menganggap tidak mungkin tubuh yang sudah hancur menjadi debu, menjadi tulang belulang yang berserakan ke sana kemari, apalagi kalau yang sudah dibakar menjadi abu kemudian ditaburkan ke laut, itu bisa dikumpulkan kembali dan dibangkitkan kembali. Itu tidak mungkin. Bahkan mereka tuh ketika ada nabi yang mengatakan demikian, mereka bilang, jangan ngikuti orang itu. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Di surat Al-Mu'minun ayat 35 sampai 37 itu dikutip omongan mereka. Apakah orang yang mengaku nabi itu mengatakan, menjanjikan bahwa besok kalau kamu sudah mati dan kamu menjadi debu dan tulang belulang, lalu kalian dikeluarkan kembali? Hayhata hayhata lima tu'adun. Hayhat itu artinya jauh, dan itu diulang, jauh. Hayhata hayhata lima tu'adun. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Di dunia ini kita ya hidup dan mati, udah. Setelah itu sudah
Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kita tidak akan dibangkitkan kembali. Nah, Allah memberi ilustrasi betapa mudahnya menghidupkan kembali manusia yang sudah hancur lebur. Itu ibaratnya itu bagaikan Allah menyiram tanah yang sudah mati kekeringan, lalu disiram air, lalu tumbuhlah bermacam-macam tanaman. Yang karena keringnya tanah itu sehingga mana ada biji-bijian yang masih bisa bertahan. Bahkan binatang mana yang masih hidup. Tapi begitu tanah itu dihujani dan kalau sampai banjir dan airnya menggenang, itu nanti tidak lama lagi akan muncul ikan-ikan. Ikan-ikan itu dari mana? Ya. Allah memberikan ilustrasi yang agak panjang di surat Al-Hajj ayat 5. Di bagian awal dari surat Al-Hajj itu cerita tentang siksaan dari kiamat itu dahsyat sekali. Bahkan sebelum hancurnya alam raya ini, orang-orang sudah merasa tersiksa. Bagaimana tidak merasa tersiksa? Bumi itu gonjang-ganjing dengan dahsyatnya. Kemarin anak saya di Bengkulu begitu agak lama goyang-goyang karena dia nggak pernah mengalami itu, lari-lari jatuh juga. Dan itu orang-orang yang semacam-macam itu kira-kira banyak lah. Nah, besok itu akan lebih dahsyat dari itu. Dan di beberapa ayat berikutnya Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, kalau kalian itu ragu-ragu tentang dibangkitkan kembali, lihat itu. Kami atau Allah menciptakan kalian itu dari tanah, dari debu. Kemudian debu itu berubah menjadi nutfah. Nutfah menjadi alaqah. Alaqah menjadi segumpal daging. Kemudian tumbuh menjadi manusia yang misalnya bayi menjadi dewasa. Di antara orang-orang itu ada yang segera meninggal, ada juga yang tidak cepat meninggal sehingga dia menjadi pikun. Nah, terus Allah memberi ilustrasi. Untuk menghidupkan kembali kalian itu gampang. Lihat itu. Wataral ardu hamidah. Kamu melihat tanah yang kering itu. Kemudian faidha anzalna 'alaihal ma', setelah kami turunkan air di tanah yang kering itu, ihtazzat warabat. Bumi itu menjadi subur dan tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah-indah. Jadi semudah itu. Menurut Rasulullah SAW, kita akan dibangkitkan kembali dengan bahan yang sangat kecil. Bahan itu bagian dari tulang ekor. Ini menurut Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Tsumma yunazzilullahu minas sama'i ma'a." Kemudian Allah menurunkan dari langit itu air. Entah ini air apa, ini air mengandung zat apa. Fayambutuna kama yambutul baql. Lalu manusia-manusia itu tumbuh sebagaikan tumbuhnya sayur-sayuran. Dari manusia itu tidak ada yang tersisa, semuanya hancur kecuali satu bagian dari ekor belakang, tulang ekor, ya, dari tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Dari bagian tulang ekor itu nanti akan tumbuh manusia baru di hari kiamat. Jadi Allah memberikan, Nabi Muhammad memberikan ilustrasi gampang. Jadi dari manusia ini ada sel, ya, sel yang dipertahankan oleh Allah. Dia tidak hancur meskipun dibakar, tidak hancur meskipun keadaannya apapun. Nanti itu yang di-preserve, yang dipertahankan oleh Allah. Ketika disiram,
lalu berubah menjadi sel itu akan tumbuh menjadi manusia. Apakah itu sel atau stem cell kita nggak tahu, tetapi itu bagian dari tulang belakang. Kalau orang bisa menciptakan, kalau Allah itu bisa menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada, artinya Allah itu bisa tuh menciptakan sesuatu tanpa bahan baku. Nothing, dari sesuatu yang tidak ada. Tentu Allah bisa dong menciptakan sesuatu yang sudah ada bahannya. Jadi bahannya sudah ada, cuma dia berubah bentuk atau menjadi kering, terus dihidupkan kembali. Itu lebih gampang daripada menciptakan sesuatu yang bahannya pun tidak ada. Meskipun dia berubah bentuk, tapi kan bahannya masih ada. Contoh yang paling gampang kita lihat ya, itu air. Air itu kan berubah-ubah. Dari air berubah menjadi uap, berubah jadi gas, terus kemudian dikembalikan lagi menjadi air. Ya gampang sekali, karena bahannya sudah ada, tinggal ngumpulin aja. Nah begitu pula kasus untuk manusia, bahan yang sudah berubah bentuk bisa dihidupkan kembali. Nah Allah memberikan gambaran proses penghidupan kembali atau perubahan benda dari satu bentuk ke bentuk lain, itu bagaikan satu kesatuan, one unity. Allah mengatakan di surat Luqman, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsu wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan sesuatu jiwa saja. Ini terjemahannya seperti itu. Coba kalau saya mudah-mudahan menjadi lebih mudah. Bahwa menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, kemudian kalian mati dihidupkan kembali dari bahan yang sudah ada, itu bagaikan satu kesatuan. Itu kan kayak circle gitu, kayak mata rantai yang berputar, yang satu kesatuan saja. Jadi kalau untuk makhluk semacam itu, mata rantai yang berputar dari A, B, C, D, E kembali lagi ke A, itu bisa. Itu namanya dalam bahasa Arab namanya ad-daur wa tasalsul, memutar dan nyambung terus. Untuk makhluk iya, tapi untuk Allah itu tidak mungkin seperti itu. Kalau untuk makhluk itu bisa seperti itu. Air berubah jadi uap, jadi gas, dan terus kemudian jadi air lagi, kembali lagi. Itu namanya ad-daur wa tasalsul. Itu kan satu kesatuan saja, gampang. Mereka tidak percaya dan sulit memahami proses itu karena apa? Karena mereka cenderung membatasi diri ketika belajar. Itu hanya belajar yang materialistik saja, yang konkret-konkret, yang kelihatan mata, yang bisa diraba pakai indera, itu aja. Akibatnya mereka tidak mampu memahami hal-hal yang abstrak, apalagi yang sifatnya rohani. Padahal diri kita ini kan ada badan yang material, ada roh yang tidak materialis, tidak material. Nah, kalau kita itu tidak menyadari itu, maka kita seolah-olah menganggap tidak ada, tapi kita rasakan kita bisa hidup. Nah, terus kita mengatakan kita punya nyawa. Nah, itu. Nah, jadi orang-orang yang cenderung belajarnya hanya yang materialistik, itu tidak mampu memahami yang abstrak-abstrak, apalagi yang rohani. Allah gambarkan di surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahiriah saja dari kehidupan dunia ini. Sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Iya, karena mereka tuh tidak bisa menangkap, lalu terus mereka anggap tidak ada, karena dianggap tidak ada, lalu di-ignore. Nah, kalau ada orang yang semacam itu, kita nggak usah risau. Ya, memang mentoknya di situ. Ini seolah-olah ilmu mereka itu mentok
nggak bisa berlanjut. Karena itu kita tidak perlu gelisah dengan argumentasi mereka. Allah menganjurkan kita nggak usah pedulikan mereka. Itu di surat An-Najm ayat 29. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah kamu dari orang yang tidak mau memperhatikan peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan di dunia saja. Jadi mereka itu hanya maunya kehidupan dunia saja. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Ya. Bahasa Arabnya mablagh, dzalika mablaghuhum. Kalau kita berjalan mengikuti satu perjalanan, kemudian mentok di tembok atau penghalang apapun yang kita tidak bisa maju lagi, ini namanya mablagh. Nah, berarti apa itu? Tempat mentoknya ilmu mereka itu hanya sampai di situ. Jadi mereka tidak bisa belajar lebih lanjut. Sedangkan Allah itu mengetahui siapa orang yang memang punya potensi untuk bisa mendapatkan petunjuk dan siapa yang tidak punya potensi itu. Nah, karena mereka memang tidak bisa memahami dan tidak percaya kehidupan di akhirat, otomatis mereka tidak percaya bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas perilaku mereka selama hidup di dunia dan akan dibalas. Nah, balasan yang baik maupun balasan yang buruk. Nah, karena mereka tidak percaya bahwa nanti akan dibalas, lalu mereka cenderung berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ya udah, berbuat suka-suka. Kalau menurut mereka udah dibunuh aja. Kalau menurut mereka tuh membunuh itu baik, ya mereka bunuh. Ya. Kan banyak misalnya orang-orang yang mengkritisi pemerintah lalu terus tahu-tahu hilang, seperti yang di Turki tempoh hari itu. Ya, di Turki itu ada wartawan yang sangat kritis terhadap pemerintah. Hilang. Karena apa? Ya menurut yang membunuh itu, ya, daripada orang ini ganggu ketentraman negara, dihabisin saja. Dan ketentramnya bangsa seluruh negara itu lebih penting daripada ngurusi satu orang ini. Nah, itu kan mereka menganggap bahwa menghilangkan nyawanya seseorang itu baik, sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun keinginan itu menyimpang dan mereka tidak perlu khawatir balasan di akhirat. Oleh karena itu Allah mengungkapkan wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Yang kecenderungannya menyimpang. Nah, ini yang poin saya yang termasuk penting adalah bahwa hati-hati ya. Kalau kita tidak beriman, jangan kita. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan kembali, maka mereka akan cenderung menyimpang dari jalan yang lurus. Karena mereka lebih mengutamakan keinginannya sendiri. Nah, keinginannya sendiri itu seringkali melanggar hak orang lain. Nah, karena melanggar hak orang lain berarti kan menyimpang dari jalan yang lurus. Nah, kenapa mereka berani merampas hak orang lain, termasuk hak kehidupan? Karena mereka toh tidak ada sanksi, gitu. Sanksi di dunia kalau bisa dihindari, ya nggak apa-apa toh. Menghindari sanksi di dunia itu gampang. Kalau nempel saja pada penguasa kan nanti selamat, gitu. Jadi, secara di kita di Indonesia ini kan selalu, bukan hanya sekarang ya, dari dulu kalau ada orang ingin selamat, tidak diotak-atik korupsinya atau kasus-kasusnya, maka caranya gimana? Nempel aja pada penguasa. Ya. Termasuk organisasi-organisasi yang dilarang. Dulu ada organisasi yang dilarang. Terus dia bisa hidup kembali. Caranya gimana? Nempel pada penguasa, organisasinya namanya diubah, lalu bergabung dengan organisasi penguasa. Aman deh, gitu. Ya. Jadi kalau di dunia ini mencari perlindungan
sementara itu gampang, tapi untuk di akhirat tidak bisa. Ya, orang yang tidak percaya itu bahkan merasa bahwa mereka itu sedang menempuh cara hidup yang benar dan baik. Mereka menjadi sesat karena apa? Menurut perhitungan mereka yaitu yang benar. Allah mengungkapkan innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ini di surat 27 ayat 4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, tidak percaya pada hari akhir, itu kami bikin mereka menganggap perbuatan mereka itu bagus. Zayyana lahum a'malahum. Kami hiaskan bagi mereka perbuatan mereka. Artinya mereka menganggap perbuatan mereka itu benar dan baik. Fahum ya'mahun, lalu mereka cenderung untuk bergelimang dalam kesesatan. Maka pantaslah kalau kita menyaksikan mereka sangat mencintai dunia dan seisinya, termasuk harta, termasuk jabatan dan wanita. Lebih menyukai mereka itu daripada keindahan hidup di surga. Mereka nggak tertarik karena mereka nggak percaya kok. Kalaupun mereka dinasihati, nasihat apapun tidak akan berguna bagi mereka dan tidak akan menyebabkan mereka berubah perilakunya. Seolah-olah mereka itu buta meskipun melihat ada kejadian-kejadian yang bisa memperingatkan. Mereka seolah-olah tidak melihatnya seperti orang buta. Dinasihati pun impact-nya sama dengan orang yang tuli, seperti orang yang tidak bisa mendengarkan nasihat. Karena apa? Nasihat itu di-ignore, tidak dipedulikan. Dengan demikian mereka tidak bisa belajar dari apa yang mereka lihat, mereka tidak bisa belajar dari apa yang mereka dengar. Itu karena mereka terlalu menyukai kehidupan di dunia. Seperti diungkapkan oleh Allah, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Demikian itu karena mereka terlalu menyukai, terlalu mencintai kehidupan dunia mengalahkan akhirat. Ya karena itu lalu Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang tidak percaya kepada hari akhir. Ya, jadi sekali lagi kita perlu selalu menanamkan, bila perlu kita setiap hari menghadirkan imajinasi tapi imajinasi yang tidak liar, imajinasi yang berdasarkan informasi-informasi mengenai hari akhir yang ada di dalam Al-Quran, karena yang membuat masa depan itu ya Allah, yang membuat surga dan neraka itu ya Allah, maka yang mengetahui tentang surga dan neraka ya hanya Allah. Nah, Allah mengungkapkan itu ada di Al-Quran, maka kita mempelajari itu, kemudian kita setiap hari kita ingat sehingga kita mempunyai gambaran yang konkret. Nah, dengan mempunyai gambaran yang konkret maka kita akan meyakini kebenaran itu. Ya, bagi kita yakin bahwa hari kehancuran dan hari kebangkitan itu pasti terjadi. Meskipun waktu kejadiannya dirahasiakan oleh Allah. Ya, keyakinan kita itu tak tergoyahkan meskipun diolok-olok oleh mereka yang tidak percaya. Allah berfirman, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kehancuran itu pasti akan datang, akan terjadi. Hampir-hampir aku rahasiakan. Oh, Allah merahasiakan, memang betul-betul merahasiakan, kok mengatakannya kok hampir-hampir merahasiakan. Apa itu? Iya, sebenarnya betul-betul rahasia, cuma Allah itu memberikan indikator-indikatornya, terutama melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan seringkali mengatakan ada beberapa indikasi dekatnya hari kiamat. Misalnya yang kalau sudah dekat sekali, matahari itu akan terbit dari barat. Nah, itu indikator. Tapi ada juga indikasi yang diambil dari perilaku. Nabi Muhammad pernah mengungkapkan salah satu indikasinya adalah kalau banyak para wanita itu di tempat-tempat umum telanjang bulat begitu. Nah itu dan sekarang ini kan sudah ada
tempat-tempat yang semacam itu. Berarti ada indikator yang berupa fisik, ada indikator yang berupa perilaku. Ya. Bahwa kita tidak mungkin mengetahui kapan terjadinya itu wajar kalau kita tidak mengetahui. Kalau Allah mengatakan merahasiakan, ngapain kita cari tahu persisnya? Oh, ini supaya kita tahu persis kapan datanya. Nggak perlu. Karena apa? Itu something impossible. Kalau sesuatu yang nggak mungkin, ya nggak usah lah dipelajari. Habis-habisin waktu. Kita belajar yang kita tahu saja. Dan kalau diberitahu indikasi-indikasinya, ya udah indikasinya itu aja yang kita pelajari. Ya. Dan kalau kita tidak tahu, itu wajar. Coba deh, kita nggak usah hari kiamat. Kita itu kapan meninggal juga nggak tahu kok. Itu teman-teman kita yang kemarin menumpang Sriwijaya Air SJ 182 yang kecelakaan di hari Sabtu tanggal 9 kemarin, itu kan tidak tahu bahwa mereka itu akan meninggal segera. Mereka ketika check-in, itu mereka sudah membayangkan dan mungkin sudah ngobrol, nanti kalau sampai di bandara, kita nanti kan dijemput, yang jemput ini, nanti kita kasih olah-olahnya ini, misalnya begitu. Itu kan artinya bahwa mereka itu mengira bahwa setengah jam lagi atau 1 jam lagi atau 2 jam lagi itu masih hidup. Kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup. Bahkan besok kita mau ngapain, kita nggak tahu. Kita bisa punya rencana, tapi kan bisa saja sesuatu terjadi sehingga tidak memungkinkan itu rencana kita itu terlaksana. Ya. Jadi kita pun juga tidak tahu persisnya kita meninggal itu akan di negeri mana. Dan besok atau nanti 5 menit lagi itu kita akan dalam posisi apa, kita nggak tahu. Ya. Misalnya seperti ini, kita sedang duduk-duduk, saya bicara, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu lagi menyimak saya. Kalau terus tiba-tiba 5 menit lagi ada gempa bumi, kan bubar kita itu. Ya. Jadi kita nggak tahu. Oleh karena itu tidak penting memprediksi kapan persisnya tanggal berapa hari kiamat terjadi, itu nggak mungkin. Allah mengungkapkan di akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya pengetahuan tentang kapan hancurnya alam raya ini itu hanya ada di pengetahuan Allah. Terus Allah tidak mengatakan bahwa itu hanya Allah, tetapi kita bisa memahami bahwa betul-betul hanya Allah. Misalnya, Allah lah yang menurunkan hujan. Kita bisa memprediksi, GMKG itu bisa memprediksi bahwa nanti sore akan gerimis di mana dari ringan sampai sedang, ringannya di mana, sedangnya di mana. Coba di titik tertentu kan tidak bisa. Terus menit tertentu itu kan tidak bisa. Jadi itu hanya diperkirakan karena perhitungan awan itu berjalan dari arah mana ke arah kita Jakarta dengan kekuatan angin berapa knot per jam misalnya. Itu terus diperhitungkan kira-kira nanti siang atau sore nanti akan hujan di Jakarta. Misalnya lagi kemarin di kandungan, itu Allah yang tahu. Kalau kita tuh bisa merekayasa, aku pengen anak perempuan saja, anak laki saja, nggak ada yang bisa. Dan sekarang ini ada alat untuk mendeteksi laki atau perempuan, tapi kan juga tidak persis. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap orang juga tidak tahu besok itu dia akan melakukan apa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Apalagi ini, tidak ada seorang pun yang akan mengetahui di bagian bumi mana dia akan mati. Itu teman-teman kita nggak tahu tuh kalau akan mengakhiri hidupnya di daerah Pulau Seribu. Innallaha alimun khabir. Allah lah yang maha mengetahui dan maha mengenali apapun. Ya. Karena kita tidak tahu kalendernya kapan,
maka yang lebih relevan bagi kita itu adalah bahwa hari kebangkitan itu tidak akan lama lagi. Yang lebih relevan bagi kita itu untuk masing-masing kita, nggak akan lama. Meskipun seandainya hari kebangkitan itu secara kalender akan terjadi 10 miliar tahun lagi, tetap bagi kita masing-masing hanya terasa sebentar saja, terasa. Ya, jadi ini sangat subjektif, dan bagi kita kan subjektivitas ini yang penting. Ya. Bagi sebagian orang, bagi sebagian kita yang sudah berumur 60-an misalnya, 60 tahun itu rasanya hanya sebentar. Tahu-tahu, loh, aku sudah 60-an. Tahu-tahu banyak teman-teman kita sudah nggak ada, sudah mendahului kita. Dan rasanya hidup ini hanya sebentar. Ketika kita bereuni misalnya dengan teman-teman SD, kita merasa belum lama, kita dulu masih kecil-kecil, berlari-larian. Tahu-tahu sudah pada tua. Ya. Apalagi kalau kita sudah meninggal. Kalau kita sudah meninggal, itu udah nggak tahu tuh waktu. Jadi misalnya kita meninggal sekarang, hari kehancurannya itu 10 miliar lagi, 10 miliar tahun lagi. Kita tuh nggak tahu tuh, tahunya hanya sebentar. Ya. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia dan berada di alam kubur, meskipun miliaran tahun yang terjadi di luar sana, itu bagi kita masing-masing rasanya hanya sebentar. Jadi kesadaran kita saat mati itu mirip-mirip dengan tidur. Kalau kita ingin tahu bagaimana rasanya sebentarnya mati itu. Jadi kita klaim mati 10 miliar tahun itu terasa sebentar. Kita dikasih cicipan itu. Disuruh mencicipi Allah ketika kita tidur. Orang tidur itu sebenarnya mirip-mirip dengan orang mati. Allah memberikan gambaran di surat Az-Zumar ayat 42. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu mewafatkan seseorang, artinya mengambil roh seseorang dari badannya, baik ketika dia mati maupun ketika tidur. Jadi orang mati dan tidur sama-sama rohnya diambil. Bedanya apa? Fayumsikul lati qada 'alaihan maut. Untuk orang yang sudah ditentukan mati, roh ini tidak dikembalikan, dipegang terus oleh Allah. Nah, bagi orang yang tidur, nanti ketika sudah waktunya dikembalikan lagi, lalu bangunlah dia. Demikian itu hendaknya menjadi tanda-tanda yang bisa dipelajari oleh orang yang mau berpikir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kita suruh mikir. Allah kasih ilustrasi bahwa ada kejadian orang yang mati selama 100 tahun kemudian dihidupkan kembali. Dan cerita itu diabadikan di Al-Qur'an. Ketika dia ditanya, "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Dia bilang, "Mungkin setengah hari atau paling lama sehari." Nah, itu cerita tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair itu, ini bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 259. Ya, Nabi Uzair itu berjalan-jalan menunggang keledai. Ya, kalau menunggang keledai kira-kira kan perginya tidak jauh dari rumah. Terus dia masuki suatu daerah. Daerah itu sudah mati. Orangnya sudah nggak ada penghuninya, rumahnya sudah pada roboh. Lalu dia bertanya-tanya dalam hati, bagaimana dusun desa yang sudah mati seperti ini bisa hidup kembali? Gimana cara Allah menghidupkan kembali? Nah, kalau dia orang soleh, lalu diberi pelajaran oleh Allah yang dia bisa menyaksikan. Oleh Allah dibuat mati. Istilahnya mati. Fa'amatahullahu mi'ata'am. Allah membuat dia mati selama 100 tahun. Tsumma ba'atsah, kemudian Allah membangkitkan dia kembali. Setelah bangkit, dia ditanya oleh malaikat, "Uzair, kamu tinggal di sini berapa lama?" Jawabnya, "Yauman aw ba'da yaum." Sehari atau setengah hari. Malaikat menjawab, "Oh enggak, kamu tinggal di sini 100 tahun. Lihat tuh buktinya.
Nah, buktinya itu aneh juga bagi Nabi Uzair. Lihat itu makananmu dan minumanmu. Jadi ketika dia istirahat itu membawa makanan dan minuman masih dipegang, terus coba makan. Dia makan dan dia minum tidak berubah rasanya. Kalau kita itu kan namanya buah, itu beberapa hari itu kan busuk. Ini 100 tahun masih tidak berubah. Airnya pun tidak berubah. Coba sekarang lihat itu keledaimu. Wanzur ila himarik. Keledainya itu sudah berubah menjadi tulang belulang yang menumpuk. Amati coba. Dia mengamati ternyata tulang belulang itu bisa bergerak menumpuk sendiri, kemudian ditutup dengan daging menjadi keledai lagi. Yang bisa jalan dan dia tunggangi untuk pulang. Tentu dia pulang. Itu orang-orang pada heran karena dia sudah dianggap 100 tahun dan kira-kira sudah meninggal. Cucunya pun sudah menjadi tua 100 tahun. Nah, itu contoh bahwa orang yang mati itu meskipun di luaran sana sudah berjalan 100 tahun, itu dia tidak merasa. Karena itu orang-orang yang di kuburan enggak merasa, enggak penting itu di luar itu berapa tahun. Itu mati. Bagaimana orang yang tidur? Ada, Allah memberi contoh lebih lama lagi. Tidurnya 300 tahun. Ya, kalau kita baca di surat Kahfi ayat 19 itu ada cerita tentang lamanya Ashabul Kahfi tidur. Allah menyebutnya di situ walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tidur di situ selama 300 tahun dan mereka mengatakan 309. Mana yang benar? Kok Allah mengatakan dua angka ini? Kan Allah tahu sendiri. Allah tahu persis 300 tahun apa 309. Kok Allah mengatakannya walabithu fi kahfihim 300 sinin. Mereka tinggal di situ 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan mereka menambah 309. Itu begini loh. Kita menghitung kalender itu kan tergantung. Kalau kita memakai perhitungan matahari seperti kalender kita Januari, Februari, Maret, itu kan pakai perjalanan bumi dalam kaitannya dengan matahari. Dalam 1 tahun itu kira-kira 365 hari. Tapi ada cara lain menghitung kalender dengan bulan. Bulan itu mengitari bumi selama 29,5 sekian hari. Jadi tidak persis 30 dan juga tidak persis 29, tapi 29,5 plus something. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat kalender Hijriah itu kan habis 1 bulan ini 30 hari, bulan berikutnya 29 hari, berikutnya lagi 30 hari, karena satu kali putaran itu 29,5 plus sekian. Nah, dan suatu saat ada kalanya 2 bulan berturut-turut 30 hari, karena itu tadi 29 plus something, sehingga yang plusnya tadi suatu saat berkumpul menjadi 1 hari. Nah, itu Ashabul Kahfi tidur di gua itu selama 300 tahun Syamsiah atau 309 tahun Qamariyah, lunar year, lunar year dan solar year, ya. Maka mereka ketika bangkit kembali, mereka bangun dari tidurnya, mereka saling bertanya, loh, kita ini sebenarnya berapa lama sih tinggal di sini? Qala qailun minhum, salah seorang di antara mereka berkata, kam labithtu, kalian ini tinggal di sini, tidur di sini berapa lama sih? Yang lain menjawab, labithna yauman aw ba'da yaum, 1 hari atau setengah hari kali. Gimana? Jenggot kita sudah panjang, rambut kita memanjang, kuku-kuku kita memanjang.
Tidak mungkin hanya 1 hari. Terus udahlah, sekarang kita ini kan lapar. Kita, siapa di antara kita pergi mencari makanan, cari makanan yang bersih, yang halal. Tapi hati-hati jangan sampai ketahuan orang. Kalau sampai ketahuan orang, habis kita. Nah, mereka mengatakan habis karena mereka waktu itu lari dari perlakuan kerajaan yang membunuh orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu kemudian dikuyo-kuyo, dibunuh atau disiksa, itu sudah cerita dari dulu, bahkan ada yang modelnya dibakar, itu seperti yang diceritakan di surat Al-Buruj. Itu kan orang yang beriman kalau tidak mau meninggalkan keimanannya dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan api. Ya kalau sekarang hanya dipenjarakan itu kecil lah gitu. Ya tapi meskipun begitu, kalau bisa kita jangan dipenjarakan ya. Nah itu Pak Ashabul Kahfi bilang kepada siapa nanti yang pergi, hati-hati jangan sampai ketahuan. Nanti kalau ketahuan pasti kita akan disuruh kembali ke agama mereka atau kita dibunuh. Kalau kita kembali ke agama mereka, celaka kita besok di akhirat. Terus pergilah salah satu di antara mereka. Ternyata situasi sudah berubah. Negara itu menjadi negara Islam, negara yang beriman kepada Allah. Dulu belum ada zaman Nabi Muhammad, tetapi kan agamanya Nabi siapapun itu kan Islam. Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Jadi orang-orang itu udah beda dengan zaman dulu. Nah, ketika orang-orang tahu bahwa ini barangkali orang-orang yang dulu lari dari kerajaan. Nah, terus karena mereka kagum, lalu orang-orang sepakat kita bikin monumen akhir. Tapi monumennya berupa masjid di sana. Nah, dari cerita-cerita itu kita bisa memahami kalau kita juga akan menjawab yang sama ketika kita ditanya oleh Allah di akhirat nanti mengenai berapa lama kita tinggal di dunia ini. Allah akan bertanya kepada kita, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Kamu dulu di dunia hidup berapa lama? Berapa tahun? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami dulu tinggal di dunia hanya sehari atau setengah hari. Terus ini yang menurut saya ini jawabannya kok kepada Tuhannya kok begitu. Fas'alil adin. Udah Tuhan tanya saja kepada orang yang pintar menghitung. Lalu Allah mengatakan bahwa memang kamu itu tinggal di dunia itu hanya sebentar. Seandainya kamu tahu bahwa kamu hidup di dunia itu sebentar, itu tahunya dari dulu. Kenapa kamu tahunya sekarang? Kalau kamu dari dulu tahu bahwa hidup di dunia itu hanya sebentar, maka kamu akan lebih siap memanfaatkan usiamu yang sebentar itu. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa aku Allah yang menciptakan kalian itu sia-sia, cuma-cuma, tanpa ada rencana, tanpa ada tujuan? Kemudian kalian tidak saya minta kembali menghadapku untuk diminta pertanggungjawabannya. Jadi kita itu diberi kehidupan, terus dibiarkan untuk Allah melihat sepak terjang kita. Terus setelah itu dipanggil oleh Allah, dan hidup kita itu hanya sebentar. Nah kalau sebentar, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti orang yang ada di neraka. Ada di neraka itu mengeluh, wahum yastarihuna fiha, mereka berteriak-teriak. Berteriak-teriakannya apa? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Tuhan, keluarkan kami dari sini neraka, biar kami bisa di dunia berperilaku baik yang dulu tidak pernah kami lakukan. Jawaban Allah apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku kasih kamu umur yang sama dengan orang lain? Tuhan, misalnya ada, Tuhan umurku kan hanya 50. Kamu bilang 50 tahun. Ada kok anak yang umurnya hanya 30 tahun sudah meninggal. Tapi dengan umur yang sependek itu mereka
mengenali aku dan mereka selalu menghadapku untuk sholat dan sebagainya. Kenapa kamu tidak? Jadi nggak ada alasan sebentar, karena ada orang lain yang hidupnya hanya lebih sebentar lagi tetapi bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi pesan untuk kita ini adalah bahwa apalagi kita yang sudah senior ya seperti saya ini, umur kita kan tinggal sedikit lagi. Yang kita jalani itu ya rasanya sebentar, dan sisanya nanti tinggal sedikit lagi, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Jangan sampai kita itu nanti sudah berada di suatu keadaan di mana kita nggak bisa menyesal lagi. Ya, Allah menyebutkan di surat 6 ayat 158, orang-orang itu santai-santai lalu ingin apa ya benar kehidupan di akhirat itu ada. Mereka tidak percaya sampai mati, ketika dibangkitkan ternyata benar-benar ada. Tapi pada saat mereka dibangkitkan kembali, mereka sudah tidak bisa ditolong lagi, karena di saat itu orang yang bisa tertolong adalah, yang bisa selamat adalah orang yang mengkombinasikan dua, iman dan perilaku yang baik. Ya, Allah menggambarkannya, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Pada hari itu orang yang beriman tetapi tidak pernah beramal soleh, ya, beriman tetapi tidak pernah melakukan kebaikan, imannya nggak ada gunanya. Atau dia berbuat baik tapi tidak beriman, juga nggak ada gunanya. Jadi harus ada gabungan antara iman dan perbuatan baik. Nah, sekarang mumpung kita ini masih hidup nih, ya, mudah-mudahan kita terdorong dengan obrolan kita sebentar ini bahwa aku harus memanfaatkan waktuku ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperkuat iman dan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi ringkasnya yang kita bahas pagi ini, non-muslim menganggap akhirat itu jauh, impossible, dan kita menganggapnya itu dekat, mungkin, dan sebentar lagi akan terjadi. Allah akan menghidupkan kembali manusia dengan cara penyiraman. Penyiramannya itu pakai air apa kita tidak tahu, tapi Allah menyebutnya menyiram. Ya, kalau di dunia ini H2O, tapi besok supaya manusia bangkit itu dengan bahan apa kita tidak tahu. Tidak percaya pada akhirat itu bisa menyebabkan seseorang menjadi cinta dunia dan cenderung melakukan penyimpangan karena mereka mengikuti keinginannya sendiri. Dan kita harus memanfaatkan hidup ini dengan baik supaya kita tidak menyesal kemudian. Dan kita pastikan bekal kita berupa iman dan amal soleh. Semoga Allah menetapkan iman dan Islam kita di hati kita sampai akhir hayat, sehingga kita nanti mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah.